Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudi Fitriyanti dengan NIM 2010-81003. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Persepsi Presiden Joko Widodo dalam Respon Konflik Rusia-Ukraina 2022. Baiklah, yang pertama adalah pendahuluan. Bab 1. Latar belakang. Konflik Rusia-Ukraina yang terjadi pada tahun 2022 menimbulkan dampak skala global, seperti memicu terjadinya krisis ekonomi global serta mengancam keamanan dan stabilitas global. Indonesia sebagai ketua G20 merespon konflik ini dengan tidak menunjukkan keberpihakannya baik terhadap Rusia maupun Ukraina. Eh, dalam merespon konflik ini, Presiden Joko Widodo melalui akun Twitternya memposting bahwa stop perang itu menyengsarakan umat manusia dan membahayakan dunia. Selanjutnya, pada uh, Kementerian Luar Negeri Indonesia juga mengeluarkan statement yang berjudul Indonesia Government Statement Regarding the Military Attack in Ukraine. Selanjutnya, Indonesia juga turut aktif dalam mengambil inisiasi untuk menjadi mediator dalam konflik Rusia-Ukraina ini. Inisiasi Indonesia ini dikenal sebagai misi perdamaian. Misi perdamaian ini dilakukan sendiri oleh Presiden Joko Widodo dengan cara mengunjungi dan berdialog langsung dengan Presiden Rusia dan Ukraina. Selanjutnya, kita melihat bahwa Presiden Jokowi melihat dirinya sebagai reformis domestik, bukan seorang negarawan internasional. Dan Presiden Jokowi juga tidak tertarik dengan diplomasi dan tidak tertarik dengan isu yang berkaitan dengan perdamaian dan keamanan global. Pendekatan kebijakan luar negeri Indonesia pada masa pemerintahan Jokowi Dodo adalah pendekatan kebijakan yang inward looking atau berorientasi. Selanjutnya, rumusan masalahnya adalah kita mengenal bahwa Joko Widodo bukanlah seorang negarawan internasional. Dalam masa pimpinannya, Presiden Jokowi hanya 2 kali menghadiri sidang tahunan Majelis Umum PBB, yaitu pada tahun 2022 dan 2021. Hal ini menunjukkan ketidaktertarikannya pada isu perdamaian dan keamanan global. Namun, dalam merespon konflik Rusia-Ukraina ini, Presiden Joko Widodo menempatkan dirinya sebagai aktor utama yang turun langsung dalam proses misi perdamaian dengan berdiplomasi kedua pemimpin negara tersebut. Sehingga pertanyaan penelitian bagaimana persepsi Presiden Joko Widodo dalam respon konflik Rusia-Ukraina 2022. Tujuan penelitiannya adalah mendeskripsikan dan menjelaskan bagaimana persepsi Presiden Joko Widodo dalam respon konflik Rusia-Ukraina 2022. Manfaat penelitian secara akademis, penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan dalam studi hubungan internasional tentang bagaimana proses pengambilan kebijakan luar negeri suatu negara melalui level individu sebagai bentuk respon terhadap fenomena dan isu tertentu. Secara praktis, penelitian ini dapat menambah pemahaman pembaca dalam memahami proses pengambilan kebijakan luar negeri Presiden Joko Widodo, serta dapat dijadikan pertimbangan oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia untuk mengambil kebijakan luar negeri selanjutnya. Pinjam pustaka. Pada penelitian ini, saya menggunakan pinjam pustaka. Pertama adalah Let Sleeping Bears Lie, an analysis of the factor behind Indonesia response to the Russo-Ukrainian War and its implication for the Indonesia-Pacific region oleh Leonardo C. Sebastian. Selanjutnya, Understanding Indonesia Response to Russia War in Ukraine, a preliminary analysis of the discursive landscape oleh Radityo Dharma Putra. Selanjutnya, Indonesia Role in the G20 Presidency dari the conflict between Russia and Ukraine oleh Ria Purwalati. Tinjau pustaka selanjutnya adalah Diplomatic Bluff Against Indonesia G20 Presidency and the Ukraine-Russian Conflict, A View from Political Psychology oleh Ogi Nanda Nigraha. Dan tinjau pustaka yang kelima adalah pengaruh kepribadian Presiden Jokowi dalam kebijakan luar negeri Indonesia studi kasus Pangeran Cina di Natuna oleh Tommy Dharma Putra. Selanjutnya, kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini adalah persepsi yang dikemukakan oleh Rudolf Holsti. Dalam persepsi tersebut terdapat 2 indikator analisis. Yang pertama adalah sistem kepercayaan atau belief system, dan yang kedua adalah citra atau image. Dalam sistem kepercayaan yang dimaksud di sini adalah kepercayaan yang dimiliki oleh pengambilan kebijakan terhadap orang lain maupun situasi tertentu. Dan dunia dan mempengaruhi kebijakannya yang akan diambil.
Sistem kepercayaan di sini menurut Rossi terdiri dari tiga. Yang pertama adalah cerita tentang apa yang terjadi pada masa lalu, apa yang terjadi sekarang, dan apa yang diekspektasikan akan terjadi pada masa depan. Yang kedua adalah citra atau image. Eh, Citra tersebut adalah kebijakan yang diambil dalam merumuskan kebijakan kebijakan luar negeri. Pembuat kebijakan luar negeri akan kebijakan yang diambilnya akan disesuaikan dengan situasi dengan citra negara tersebut dan juga citranya. Citra mungkin saja sesuai atau tidak sesuai dengan kenyataan realitas yang ada. Selanjutnya adalah metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Batas penelitiannya adalah tahun 2022. Tahun 2022. Analisisnya adalah persepsi Presiden Joko Widodo yang merupakan level individu. Kemudian eksplanasinya adalah kebijakan dalam respon konflik Rusia-Ukraina 2022. Dan model hubungannya adalah analisis induksionis dan level analisisnya adalah level individu. Selanjutnya adalah metode penelitian. Teknik pengumpulan datanya adalah data dalam penelitian ini bersifat data sekunder, didapat melalui proses studi pustaka dan seperti melalui sumber bacaan seperti situs resmi pemerintah, artikel berita, dokumen, buku, jurnal, artikel, dan lain-lain. Teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data yang dikemukakan oleh Creswell, yang mana menurut Creswell terdapat disiapkan tadi. Kedua, tiga adalah mengelompokkan atau mengkodingkan data. Dan keempat adalah membuat deskripsi dan tema. Dan yang kelima adalah menyajikan deskripsi dan tema tersebut. Selanjutnya adalah sistematika penulisan. Pada bab 1 adalah pendahuluan. Bab 2, penulis akan menjelaskan Indonesia dalam konflik Rusia-Ukraina 2022. Bab 3 adalah sejarah hidup Joko Widodo. Bab 4 adalah persepsi Joko Widodo dalam respon konflik Ukraina 2022. Dan terakhir adalah penutup. Selanjutnya adalah bab 2, Indonesia dan konflik Rusia-Ukraina 2022. Konflik Rusia pertama adalah konflik Rusia-Ukraina 2022. Sejak merdeka dari Uni Soviet, Ukraina lebih banyak memiliki hubungan yang tidak baik dengan Rusia. Hubungan yang tidak baik tersebut dapat dilihat dalam konteks pengendalian senjata nuklir Uni Soviet, pencaplokan Crimea, hingga perebutan pelabuhan Angkatan Laut di Laut Azov. Ukraina silih berganti dipimpin oleh presiden yang pro-Barat dan pro-Rusia. Saat Ukraina dipimpin oleh Yanukovych yang merupakan presiden pro-Rusia, Yanukovych dituntut untuk mengundurkan diri dari kursi presiden melalui gerakan Euromaidan. Peristiwa ini memicu terjadinya pencabulan Crimea oleh Rusia. Selanjutnya, mundurnya hubungan Rusia dan Ukraina memuncak pada 24 Februari 2022 saat Rusia meluncurkan serangan militernya ke Ukraina. Serangan militer tersebut menyasar kota-kota besar di Ukraina termasuk ibu kota Kiev. Bagi Rusia, serangan militer ini disebut sebagai Special Military Operation. Menurut Demir, terdapat 4 penyebab terjadinya konflik Rusia-Ukraina di 2022 ini. Yang pertama adalah persaingan strategis antara Rusia dan Barat. Kedua adalah ancaman terhadap geopolitik Rusia. Yang ketiga adalah dan yang keempat adalah perselisihan antara Rusia dan Ukraina itu sendiri yang belum terselesaikan. Selanjutnya adalah Indonesia sebagai presidensi G20. Konflik ini menyebabkan krisis global dan memicu respon dari berbagai negara. Salah satunya adalah Indonesia yang pada saat itu menjabat sebagai ketua G20. Sebagai ketua G20, Indonesia memiliki tugas untuk menyiapkan agenda dan menjadi tuan rumah untuk KTT G20. Agenda yang dibawa Indonesia berfokus pada pembahasan tentang pemulihan kesehatan dunia, transformasi ekonomi digital, transisi energi, dan agenda utama berfokus pada pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Dalam rencana awal, tidak ditemukan agenda untuk pembahasan konflik geopolitik yang sedang terjadi. Presiden Joko Widodo menginginkan KTT G20 2022 ini menjadi pertemuan negara untuk membahas percepatan pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19, bukan untuk membahas geopolitik. Negara selanjutnya
Negara Barat memberikan tekanan terhadap Indonesia sebagai ketua G20 untuk tidak mengikut sertakan Rusia di KTT G20 tersebut. Sedangkan Rusia merupakan salah satu anggota yang berpengaruh pada KTT G20. Ancaman dari Amerika Serikat dan sekutunya untuk memboikot Rusia dan menarik diri dari KTT G20 merupakan hal yang tidak akan menguntungkan bagi Indonesia sebagai KTT sebagai ketua G20. Sehingga respon yang tepat dari Indonesia sangat dibutuhkan untuk menelakan ancaman tersebut dan demi suksesnya pelaksanaan KTT G20 di Bali. Selanjutnya adalah respon Indonesia terhadap konflik Rusia-Ukraina tahun 2022. Menurut, menurut terdapat dua respon yang perlu diperhatikan dalam respon Indonesia terhadap konflik Rusia-Ukraina ini. Yang pertama adalah respon awal Indonesia yang tidak menunjukkan keberpihakannya. Pertama adalah respon awal Presiden Joko Widodo melalui akun Twitternya dan pernyataannya yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Selanjutnya adalah pada sidang Majelis Umum PBB, Indonesia memilih abstain dengan terhadap resolusi tentang penangguhan keanggotaan Federasi Rusia dalam Human Rights Council. Sebagai upaya Indonesia untuk tetap sejalan dengan upayanya membuka dialog antara Rusia dan Ukraina dan tidak menunjukkan keberpihakannya baik terhadap Rusia maupun Ukraina. Selanjutnya adalah kunjungan misi perdamaian Presiden Joko Widodo ke Rusia dan Ukraina pada tahun 2022. Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan misi perdamaiannya ke Ukraina pada 29 Juni 2022 dan ke Ukraina pada 30 Juni 2022. Saat kunjungan ke Ukraina, Presiden Jokowi menyampaikan apresiasi kepedulian dan harapan rakyat Indonesia agar kedamaian dapat dicapai oleh kedua negara. Presiden Jokowi juga menyempatkan untuk membahas tentang peningkatan kerjasama bilateral Indonesia dengan Ukraina dan menghasilkan kesepakatan bahwa kedua negara sepakat untuk memperluas kerjasama ekonomi. Presiden Jokowi menyampaikan komitmennya untuk mengatasi kenaikan harga dan kekurangan pasokan pangan dan energi yang disebabkan oleh konflik tersebut. Dalam kunjungan tersebut, Presiden Jokowi juga menyampaikan undangannya kepada Volodymyr Zelensky untuk menghadiri KTT G20 di Bali. Selanjutnya adalah saat kunjungan ke Rusia, Presiden Jokowi memiliki dua tujuan utama, yaitu adalah mengupayakan kepada Presiden Rusia, yaitu Putin, untuk membuka rute ekspor gandum dari Ukraina untuk menghadiri KTT G20. Kunjungan Presiden Jokowi ke Rusia dan Ukraina tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak hanya semata-mata untuk membahas perdamaian antar dua negara. Namun dalam kunjungan tersebut, Presiden Jokowi juga membahas tentang perekonomian global dan terganggunya rantai pasokan pangan global termasuk Indonesia karena konflik tersebut. Bab kedua adalah sejarah hidup Joko Widodo. Yang pertama adalah masa kecil Joko Widodo. Joko Widodo lahir pada 21 Juni 1961 di Surakarta, tepatnya di rumah sakit Brayat Minulyo dari seorang ayah bernama Wijanto Notomiharjo dan ibu Sujatmi Notomiharjo. Pada masa kecilnya, Joko Widodo hidup di tengah kesederhanaan. Keluarganya bahkan tidak memiliki rumah, hanya tinggal di rumah kontrakan di pinggir karyanya. Kondisi kesederhanaan dan kegigihan ayahnya untuk terus berusaha menjadi pedoman hidup bagi Presiden Joko Widodo. Ayahnya menjadi inspirasinya sebagai rakyat kecil yang tetap dan terus tegar dalam berusaha untuk mengembangkan usahanya. Pada saat kuliah, Jokowi lebih senang melakukan hobinya mendaki gunung ketika mahasiswa lainnya mempertaruhkan semuanya untuk mengkritisi ketidakadilan yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Soeharto. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pada masa kuliahnya Presiden Jokowi dunia politik. Selanjutnya adalah Joko Widodo sebagai pengusaha mebel. Jokowi memulai karirnya menjadi pengusaha mebel diawali dengan bekerja di pabrik mebel milik adiknya bernama Miono. Selanjutnya membuka usaha mebel sendiri setelah anak pertamanya lahir. Usaha mebel yang ditekuni Jokowi tidak selalu berjalan dengan mulus. Jokowi bahkan pernah ditipu dengan total kerugian mencapai
puluh, puluhan juta rupiah. Beberapa berusaha bangkit dari kerugian tersebut, Joko Widodo mencari pinjaman dari program pemerintah. Walau awalnya ditolak, dengan keberaniannya Jokowi berhasil mendapatkan pinjaman 500 juta rupiah dari pemerintah. Perjalanan Jokowi tersebut menjadi seorang pengusaha mebel sedikit banyak telah membentuk perspektifnya bagaimana cara berpolitik dan bagaimana cara melihat berbagai permasalahan di Indonesia. Selanjutnya adalah karir politik Joko Widodo. Pertama, sebagai wali kota Surakarta. Pada pemilihan wali kota Surakarta, Presiden Joko Widodo dicalonkan oleh PDIP. PDIP dinilai cocok dengan Jokowi karena dikenal sebagai partai rakyat kecil, dan hal itu sesuai dengan gaya kampanye yang dilakukan oleh Jokowi yang lebih sering berkunjung atau belusukan. Di Surakarta, Jokowi berfokus pada upaya meningkatkan pembangunan Surakarta, terutama produk kebudayaan. Di Surakarta, Jokowi juga berfokus pada pembenahan birokrasi di pemerintahan Surakarta. Selanjutnya adalah pada Gubernur DKI Jakarta. Jokowi kembali dicalonkan oleh PDIP sebagai Gubernur DKI Jakarta. Bagi Jokowi, permasalahan yang dialami Jakarta sama halnya dengan masalah yang dialami Surakarta, namun dalam skala yang lebih besar. Selanjutnya, dalam pemimpinan, salah satu bentuk tindakan awalnya yang dilakukan oleh Jokowi adalah membenahi pembangunan di Jakarta. Adalah seperti membersihkan sungai-sungai yang tercemar, mempercepat pembangunan metro, hingga memperbaiki birokrasi dan menekan pegawai pemerintahan DKI Jakarta untuk meningkatkan kinerjanya dan menghindari korupsi. Selanjutnya adalah sebagai Presiden Republik Indonesia. Jokowi kembali dicalonkan sebagai presiden oleh PDI Perjuangan berpasangan dengan Yusuf Kala. Pada kampanye pemilihan presiden, Jokowi berjanji untuk mereformasi birokrasi, membuka lapangan kerja, meningkatkan pembangunan infrastruktur, dan meningkatkan akses terhadap kesehatan dan pendidikan. Menurut Jokowi, pembangunan infrastruktur merupakan syarat utama bagi sebuah negara untuk berkembang. Pembangunan infrastruktur akan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Jokowi juga melihat masalah birokrasi di Indonesia dari usaha. Jokowi sebagai pengusaha sepertinya tahu bahwa perizinan yang sulit dapat mengganggu efektivitas dan efisiensi usaha, bahkan dapat menghambat pencapaian target yang harus dicapai. Selanjutnya adalah kebijakan luar negeri Presiden Joko Widodo. Pertama adalah implementasi kebijakan politik luar negeri bebas aktif pada masa Presiden Joko Widodo. Prinsip bebas aktif dalam kebijakan luar negeri Jokowi dapat dilihat dalam rumusan visi misi kebijakan luar negeri Presiden Joko Widodo, yaitu terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong. Selanjutnya, pada periode pertama masa pemerintahannya, Presiden Jokowi juga melakukan politik bebas aktif dengan pendekatan yang inward looking. Selanjutnya adalah diplomasi ekonomi. Diplomasi ekonomi merupakan salah satu pilar prioritas utama dalam kebijakan luar negeri Presiden Joko Widodo. Diplomasi ekonomi salah satunya dilakukan dengan cara mengikut sertakan diplomat dan seluruh aktor diplomasi Indonesia termasuk di dalamnya warga negara Indonesia sebagai diaspora untuk mempromosikan segala potensi ekonomi yang dimiliki oleh Indonesia. Tiga tujuan utama yaitu meningkatkan investasi asing, membuka perdagangan internasional, dan mempromosikan pariwisata Indonesia di luar negeri. Bagi Presiden Jokowi, Indonesia hendaknya mendapatkan keuntungan dari kebijakan luar negeri yang ditetapkan. Selanjutnya adalah bab 4, resepsi Presiden Joko Widodo dalam merespon konflik Rusia Ukraina 2022. Indikator rekomendasi pertama adalah sistem kepercayaan atau belief system menurut Presiden Joko Widodo. Polisi mengatakan bahwa hubungan antara sistem kepercayaan, persepsi, dan pengambilan kebijakan merupakan hubungan yang penting. Pembuat kebijakan memutuskan kebijakan tersebut berdasarkan gambarannya terhadap situasi tertentu, bukan berdasarkan realitas objektif yang terjadi. Sistem kepercayaan terdiri dari citra apa yang terjadi pada masa lalu, pada masa sekarang, dan apa yang diproyeksi akan terjadi pada masa yang akan datang. Terdapat hubungan karena sistem kepercayaan hingga akhirnya menjadi sebuah keputusan itu hubungan langsung dan hubungan tidak langsung.
pada hubungan langsung, sistem kepercayaan itu adalah apa yang seharusnya terjadi, sedangkan pada hubungan yang tidak langsung, informasi yang diperoleh akan diproses lebih dahulu dalam sistem kepercayaan dan akhirnya membentuk persepsi. Informasi yang diperoleh merupakan informasi yang diterima oleh pembuat kebijakan, dalam hal ini Presiden Joko Widodo, yang nantinya berguna dalam pembuatan kebijakan atau keputusan. Dengan kata lain, sistem kepercayaan atau belief system terbentuk berdasarkan informasi yang diterima oleh pembuat kebijakan terkait lingkungannya selama perjalanan kehidupannya. Uh, Selanjutnya adalah uh, dalam penelitian ini, penulis beranggapan bahwa pertama, input informasi yang berperan dalam pembentukan persepsi Presiden Joko Widodo adalah pengalaman hidupnya. Pada masa kecilnya, Joko Widodo hidup di tengah kesederhanaan. Ayahnya, yaitu Noto Miharjo, menjadi pedoman hidup baginya. Noto Miharjo awalnya bekerja sebagai tukang kayu kecil-kecilan, karena itu keluarganya hanya mampu mengontrol rumah kecil di bantaran Kali Anyar. Berkat kegigihan dan keberaniannya, Nutur Miharjo mulai mengembangkan usahanya menjadi penjual kayu dan mebel hingga keluarganya dapat membeli sebuah rumah. Perjalanan hidup yang dilalui oleh Jokowi tersebut menjadi pelajaran dan pedoman bagi kehidupannya. Kehidupan ayahnya Jokowi yang sulit dan sederhana mengajarkannya untuk terus gigih dan bekerja lebih keras. Selanjutnya adalah pengalaman hidup Jokowi yang menjadi penulis berkontribusi dalam pembentukan persepsi Jokowi adalah karirnya sebagai pengusaha mebel. Menurut Ben Bland dalam bukunya Man of Contradiction menambahkan bahwa jika ingin memahami Jokowi sebagai seorang politisi, kita juga harus memahami Jokowi sebagai seorang pengusaha. Dengan latarnya belakangnya sebagai pengusaha, kebijakan yang ditetapkan Jokowi tidak akan lebih jauh dari pribadinya sebagai seorang pengusaha. Mementingkan usaha, keuntungan, dan memperhatikan kerugian dan keuntungan. Dalam karir politiknya, Presiden Jokowi diusung oleh PDIP. PDIP merupakan partai yang berdiri dari Gerakan Nasionalis Indonesia dan berpegang teguh terhadap Pancasila. PDIP merupakan partai yang tidak dapat dipisahkan dari berbagai pada Soekarno, sehingga PDIP juga dapat dikenal sebagai antitesa dari pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto. PDIP memposisikan dirinya sebagai partai progresif, mendukung pluralisme, dan berkomitmen terhadap Pancasila dan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan sosial. Citra sebagai partai rakyat kecil yang dimiliki oleh PDIP juga sesuai dengan citra yang dimiliki oleh Presiden Jokowi. Selama karirnya dalam bidang politik, pendekatan yang digunakan oleh Presiden Jokowi dengan berusaha menjadikan presiden yang dekat dengan rakyat dan terlihat peduli dengan rakyat. Pada masa kepemimpinannya di bidang politik, Presiden Jokowi selalu berfokus terhadap peningkatan pembangunan dan infrastruktur. Hal ini sesuai dengan komitmen yang dimiliki oleh PDIP sebagai partai rakyat kecil untuk meningkatkan keadilan sosial dan meningkatkan persatuan Indonesia. Peningkatan pembangunan infrastruktur merupakan salah satu cara Presiden Jokowi untuk menunjukkan bahwa ia merupakan pemimpin yang peduli terhadap rakyat dan berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam kebijakan luar negeri. Hal ini dapat dilihat dalam kebijakan luar negeri. Hal ini dapat dilihat dari diplomasi ekonomi. Selanjutnya, info informasinya adalah pada masa saat mudanya, ketika masih berkuliah di Universitas Gadjah Mada, Presiden Jokowi memiliki pemahaman yang sangat minim soal masalah politik. Ketika mahasiswa saat itu sampai jalannya untuk mengkritisi pemerintah Soeharto yang secara terang-terangan melakukan pelanggaran, Jokowi lebih memilih untuk menikmati masa mudanya dengan mengendaki di berbagai gunung di Indonesia. Dari penjelasan tersebut, penulis mengambil kesimpulan bahwa Jokowi memang tidak memiliki ketertarikan dalam bidang politik. Ketika masuk ke bidang politik, Jokowi melakukan politik dengan caranya sendiri, yaitu ekonomi sentrik, rasional, dan mementingkan untung dan rugi. Informasi selanjutnya adalah fokus kebijakan luar negeri Presiden Joko Widodo. Diplomasi ekonomi merupakan salah satu pilar utama dalam pembentukan arah kebijakan Presiden Joko Widodo. Bagi Presiden Jokowi, kebijakan luar negeri adalah kebijakan ekonomi. Berdasarkan informasi tersebut, dalam hal melihat konflik Rusia-Ukraina, Presiden Jokowi tidak hanya melihat atau menggambarkan permasalahan ini sebagai permasalahan geopolitik semata. Menurut Presiden Jokowi tidak hanya melihat konflik ini sebagai konflik yang harus ditemukan solusi damai secepatnya atas dasar kepentingan saja. Namun, lebih lanjut, Presiden Jokowi melihat konflik ini sebagai permasalahan ekonomi
yang membawa kerugian bagi perekonomian Indonesia, khususnya pada pasokan pangan Indonesia. Hal ini sesuai dengan penjelasan Holsti bahwa pembuat kebijakan melihat dalam memutuskan suatu kebijakan didasarkan pada gambarannya terhadap suatu peristiwa, bukan berdasarkan pada realitas objektif yang terjadi. Sehingga Presiden Jokowi dalam melihat konflik Rusia Ukraina 2022 berdasarkan dengan apa yang ingin dilihatnya, yaitu pemerasan ekonomi yang disebabkan oleh konflik tersebut. Selanjutnya, dalam sistem kepercayaan dalam melihat realitas apa yang terjadi sekarang, bahwa Presiden Jokowi melihat konflik Rusia Ukraina ini berdasarkan pada gambarannya ekonomi bagi Indonesia. Gambaran Jokowi tersebut dalam melihat apa yang terjadi dalam konflik tersebut membentuk persepsi Joko Widodo dalam merespon konflik Rusia Ukraina 2022. Dengan adanya permasalahan ekonomi yang ditimbulkan oleh konflik ini menyebabkan Presiden Jokowi merespon konflik ini tidak hanya dalam batas atas dasar kemanusiaan. Selanjutnya, apa yang terjadi pada saat ini yaitu dengan bersatu sebagai ketua G20 2022, Indonesia berada pada dilematik akibat terjadinya konflik Rusia Ukraina 2022 tersebut. Indonesia mendapatkan tekanan dari negara barat untuk tidak mengikut kesertakan Rusia pada KTT G20 yang diadakan di Bali. Input informasi tambahan yang dapat yang berguna adalah bahwa Indonesia memiliki hubungan yang baik dengan Rusia maupun Ukraina. Dan sebagai seorang presiden, Presiden Jokowi seharusnya menyadari hal tersebut. Respon Indonesia dengan tidak menunjukkan keberpihakannya kepada salah satu negara akan menyebabkan hubungan Indonesia tidak baik dengan negara lainnya dan hanya akan membawa kerugian bagi Indonesia terutama dalam hal perekonomian dan dapat mengancam suksesnya pelaksanaan KTT G20 di Bali. Selanjutnya adalah indikator selanjutnya adalah citra yang seharusnya terjadi menurut Presiden Joko Widodo. Menurut Holsti, pembuat kebijakan bertindak atau menetapkan kebijakan berdasarkan pandangan mereka terhadap situasi tertentu dan berdasarkan pada citra yang dimiliki oleh negara dan citra pembuat kebijakan itu sendiri. Citra di sini terdapat dua. Yang pertama adalah kebijakan luar negeri harus memberikan bagi Presiden Jokowi, kebijakan luar negeri harus memberikan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia. Dan selanjutnya adalah citra Indonesia sebagai negara bebas aktif. Menurut kebijakan luar negeri seharusnya adalah kebijakan luar negeri yang memberikan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia, terutama dalam bidang perekonomian. Presiden Jokowi dikenal sebagai presiden yang memiliki pendekatan inward looking dalam kebijakan luar negerinya, sehingga setiap kebijakan luar negeri yang ditetapkan oleh Presiden Jokowi hendaknya memberi keuntungan yang maksimal bagi Indonesia. Pendekatan inward looking Presiden Jokowi dalam kebijakan luar negerinya disebut juga dengan istilah pro-people diplomacy. Presiden Jokowi berambisi untuk mentransformasi kebijakan luar negeri Indonesia menjadi suatu kebijakan yang dapat berkontribusi langsung bagi kepentingan rakyat Indonesia. Dan hal ini dapat dilakukan dengan pendekatan kebijakan luar negeri yang condong berorientasi ke arah domestik daripada internasional. Dalam kebijakan luar negerinya, hal yang paling diutamakan oleh Presiden Jokowi adalah menetapkan kebijakan luar negeri yang meletakkan kepentingan nasional Indonesia di atas segalanya. Artinya, setiap langkah dan tindakan yang dilakukan oleh Indonesia yang melampaui batas negara harus didasarkan pada kepentingan nasional Indonesia, termasuk dalam hal merespons konflik Rusia Ukraina. Keputusan Presiden Jokowi untuk membawa agenda pembahasan yang membahas pasokan pangan Indonesia yang terhambat oleh konflik tersebut, menurutnya dapat membawa keuntungan bagi kepentingan nasional Indonesia dan kepentingan rakyat Indonesia, terutama dalam bidang perekonomian. Selanjutnya, citra yang sebenarnya terjadi menurut Presiden Jokowi adalah Indonesia yang harus berpegang teguh terhadap prinsip politik luar negeri bebas aktif. Politik luar negeri bebas aktif yang dimiliki oleh Indonesia merupakan bentuk manifestasi dari upaya mewujudkan cita-cita bangsa yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945 ini yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut mensejahterakan rakyat, serta ikut memelihara perdamaian ketertiban dunia. Prinsip bebas aktif membawa Indonesia sebagai salah satu pendiri gerakan non-blok. Gerakan non-blok
terutama dalam bidang perekonomian, dan mengikuti Presiden Jokowi di kebijakan luar negeri merupakan kebijakan ekonomi. Kedua, Indonesia merupakan negara dengan prinsip politik luar negeri berbasis. Oleh karenanya, Indonesia harus bertindak berdasarkan prinsip tersebut. Bagi Presiden Jokowi, kebijakan luar negeri adalah kebijakan luar negeri yang melayani kepentingan nasional dan fokus pada perlindungan rakyat. Kedua cita tersebut seharusnya jadi tersebut secara langsung menjadi pedoman bagi Presiden Jokowi dalam merespons konflik Rusia Ukraina 2022. Selanjutnya adalah bab 5 adalah penutup yang terdiri dari dan cara. Pertama adalah kesimpulan. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa persepsi yang dimiliki oleh Presiden Joko Widodo berpengaruh dalam tindakan Indonesia dalam masa konflik Ukraina 2022 dengan sistem kepercayaan dan telah memiliki hubungan yang saling berkaitan. Selanjutnya ada Selanjutnya adalah saran. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dari penelitian ini. Itu penelitian penulis penelitian selanjutnya penulis menyarankan untuk menggunakan konsep dan level analisis dalam menganalisis respon Indonesia dalam konflik Rusia Ukraina 2022. Hal ini dilakukan untuk melihat pengaruh lain dari respon Indonesia tersebut, sehingga ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.